Keadaan yang sehat ya. Baik, saya akan share screen. Ya. Jadi saudara sekalian, malam ini kita akan melanjutkan hukum yang kedua ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, seperti biasa, seluruh naskah daripada 10 hukum yang akan kita bahas ini diambil dari Keluaran pasal ke-20. Nah, hukum kedua ini cukup panjang, saudara, dicatat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi saudara, hukum kedua ini kelihatannya paling panjang daripada hukum yang lainnya ya, dan kita akan membahas ini meskipun cukup panjang. Saya harap saya bisa menjelaskan dengan tuntas sehingga kita mendapatkan satu pemahaman yang utuh tentang hukum yang kedua ini. Nah, saudara, hukum yang kedua ini tidak bisa dilepaskan dari hukum yang pertama. Jadi bulan lalu kita telah berbicara tentang hukum pertama ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu berbicara tentang internal worship, yaitu penyembahan kita kepada Allah di dalam hati kita. Pengenalan kita kepada Allah, siapa Allah itu bagi kita ya. Maka di dalam hukum kedua ini itu berbicara tentang external worship. Satu penyembahan yang bisa terlihat, satu penyembahan yang secara eksternal ya, secara di luar, yaitu bagaimana kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Ini yang akan menjadi pembahasan di dalam hukum yang kedua ini. Saudara sekalian, kenapa kok Tuhan memberikan perintah seperti ini? Kok tidak cukup hanya perintah yang pertama? Nah, hukum kedua ini berbicara tentang cara kita beribadah kepada Allah, dan ternyata saudara, bagi Allah, cara itu penting. Saya tegaskan ya, cara itu penting bagi Allah. Dan inilah penekanan di dalam hukum yang kedua ini. Maka ketika kita bertanya, mengapa harus ada hukum yang kedua ini? Ada beberapa jawaban yang bisa kita bagikan. Pertama, saudara, kan di dalam keberdosaan manusia, kita ini tidak tahu sebenarnya bagaimana menyembah Allah dengan benar. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan melalui hukum ini, jangan ada padamu, jangan membuat bagimu patung. Ya, nah kita lihat saudara, bagaimana dosa itu telah membutakan hati manusia sehingga manusia itu tidak tahu sebenarnya bagaimana cara menyembah Allah yang benar. Ya, misal saudara, di dalam pembukaan kitab Roma pasal 1 ayat 23 dikatakan bahwa mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudara, pembukaan dari kitab Roma ini, Paulus berbicara dengan jelas mengenai berhala, saudara. Tema kita pada malam hari ini. Mereka tidak menyembah Allah yang benar, tapi justru menggantikan dengan berhala. Ya. Nah, saudara, maka seorang teolog bernama G.K. Bill ya mengatakan pengantar dari kitab Roma ini menegaskan bahwa penyembahan berhala adalah akar dari dosa-dosa yang lain. Ya, penyembahan berhala adalah akar dari dosa-dosa yang lain. Saudara, penyembahan berhala ini dosa yang sangat serius sekali yang kita temukan sejak manusia jatuh di dalam dosa dan hampir tiap kali muncul di dalam Alkitab kita, saudara. Maka, saudara, ketika kita berbicara tentang berhala ini, sebenarnya berhala ini asal-usulnya dari mana? Ya, hukum kedua ini sekali lagi berbicara tentang berhala, dan ketika kita berbicara ini, kita harus tahu kapan berhala ini muncul pertama kali di dalam Alkitab. Ada berbagai jawaban, ya, tetapi saya lebih setuju dengan satu pemikiran yang dicetuskan oleh banyak teolog-teolog yang diwakilkan oleh
seorang teolog Morna Hooker, ya. Hooker mengatakan seperti ini, Saudara, bahwa penyembahan berhala pertama kali di dalam Alkitab itu enggak usah kita cari jauh-jauh di Alkitab kita, Saudara. Itu ada di Kejadian pasal ketiga, ketika Adam itu jatuh di dalam dosa. Hooker mengatakan ketika Adam itu mendengarkan suara dari ular, Adam bukan hanya gagal untuk memakai haknya, memakai kuasanya terhadap ciptaan, tetapi Adam sebaliknya menempatkan dirinya di bawah dari ciptaan. Jadi dia justru takluk kepada ciptaan, ya, dalam hari ini ular yang ditunggangi oleh iblis, dan telah membuka sebuah pintu menuju kepada berhala. Ya, ini Saudara, berhala pertama kali muncul di dalam Alkitab adalah ketika Adam itu menyingkirkan Allah di dalam hidupnya, dan dia menggantikan itu dengan sesuatu yang bersifat ciptaan, seperti yang tadi Roma 1 ayat 23. Ya, tafsiran ini Saudara juga sama dikatakan oleh berbagai penafsir, ya, ada Brandon Bryan, Christopher Wright, James Dunn, terus J.K. Bill, dan semuanya. Jadi mereka ini sama-sama setuju asal-usul berhala dalam Alkitab ada di dalam momen ketika Adam itu menggantikan Allah dengan sesuatu ciptaan. Ya, ini yang pertama, Saudara. Yang kedua, kenapa Tuhan memberikan perintah ini atau hukum kedua ini? Nah, ini yang kedua. Sebab kecenderungan hati manusia untuk jatuh ke dalam penyembahan berhala itu sangat besar sekali. Dan ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, termasuk bahkan ini bisa terjadi di dalam diri anak-anak Tuhan, orang percaya. Jadi setelah manusia jatuh di dalam dosa, kecenderungan hati untuk menyembah berhala itu begitu besar, termasuk di dalam diri kita. Nah, saya akan tunjukkan ya beberapa ayat, Saudara. Yeremia 2 ayat 11, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Perhatikan Saudara, tetapi umatku, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, umat perjanjian Allah, itu jatuh berulang kali di dalam penyembahan berhala. Ya, John Calvin di dalam bukunya, saya kutip, mengatakan seperti ini, bahwa tujuan dari perintah ini adalah dia tidak menginginkan hukumnya tentang penyembahan itu, ya, hukum-hukum Tuhan tentang penyembahan itu dinodai oleh sesuatu yang bersifat tahayul, ya, superstitious rites. Jadi ritual-ritual yang bersifat tahayul. Tuhan tidak suka, ya. Ini yang ditekankan di dalam hukum yang kedua. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa ayat, Saudara. Bahkan di dalam diri anak Tuhan sekalipun, kita ini tidak pernah kebal sesungguhnya untuk kecenderungan hati kita jatuh kepada penyembahan berhala. Misal, ya, di dalam Hakim-Hakim 8 ayat ke-27, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara tahu Gideon ini seorang hakim-hakim, ya, yang dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Tetapi di dalam masa tuanya dia jatuh kepada sesuatu yang keliru, Saudara. Jadi dia mengajak orang-orang Israel, ya, sebagai pemimpin untuk justru jatuh kepada penyembahan berhala. Secara tidak sadar atau disadari, ini sesuatu yang keliru, ya, menyembah efod, ya. Efod itu semacam baju, jubah untuk pemimpin lah, kira-kira seperti itu. Contoh lain lagi, Saudara, 1 Raja-Raja 11 ayat 4-5. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Saudara bayangkan, ya, ini bukan hal yang main-main, Saudara. Siapa ini? Salomo, ya, raja yang penuh hikmat, raja yang terkenal, kaya raya, yang memiliki bijaksana yang luar biasa. Pada masa tuanya, dia jatuh kepada
penyembahan berhala. Jadi ini menjadi satu peringatan keras bagi kita semua bahwa kita tidak kebal. Kecenderungan hati kita untuk jatuh kepada berhala itu masih ada, bahkan sangat besar sekali. Ketiga, saudara, apa alasan Tuhan memberikan hukum yang kedua ini? Hukum yang kedua ini mengingatkan kepada kita ya, bahwa relasi kita dengan Allah itu bukan hanya secara roh di dalam hukum pertama, internal worship, tetapi Tuhan itu juga ingin, saudara, kita itu berelasi dengan Dia secara external worship, yaitu secara tubuh jasmani kita, fisik kita di dalam sebuah ibadah. Jadi ketika kita itu berelasi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengatakan yang penting roh saya, yang penting saya mencintai Tuhan, ya tubuh saya tidak penting. Bagaimana saya menyembah Tuhan, tubuh saya tidak penting. Enggak, saudara. Tuhan melalui hukum ini itu mengingatkan kepada kita bahwa external worship, penyembahan yang bisa dilihat mata secara tubuh kita itu sangat penting bagi Tuhan. Ya, kita ini diciptakan Tuhan di dalam tubuh dan roh, bukan roh saja, saudara. Maka kedua-duanya ini penting. Roh ya penting, tubuh kita juga penting. Maka Thomas Boston, ya, seorang Puritan di dalam buku tafsirannya The Ten Commandments yang sering saya kutip, ini saya kutip lagi, maka dia mengatakan, bukankah ini sesuatu yang sangat masuk akal bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan tubuh jasmani kita sama seperti inward worship, penyembahan di dalam hati kita, ya. Jadi dua-duanya ini penting. Ini ditekankan juga oleh Thomas Boston, ya. Bukan hanya secara hati, heart worship of the heart, tetapi juga penting itu adalah outward bodily worship, ya, penyembahan secara tubuh jasmani kita yang juga penting di mata Tuhan. Yang keempat, saudara, kenapa Tuhan memberikan hukum yang kedua ini? Saudara, hukum yang kedua ini diberikan di dalam bentuk larangan, jangan, ya. Namun, saudara, di balik larangan kata jangan ini, Allah itu ingin mengajarkan kepada kita sebenarnya bagaimana Ia ingin disembah dengan benar. Jadi ingat ya, bulan lalu saya telah memberikan beberapa prinsip mentafsirkan 10 hukum. Di balik larangan, ya, jangan lakukan ini, di situ ada perintah positif. Di balik perintah positif selalu ada larangan negatif. Nah, ini saudara jangan lupakan prinsip ini. Maka ini berlaku juga bagi hukum kedua. Jangan membuat bagimu patung, berarti bukan sekedar kita dilarang membuat patung, saudara, tapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita hukum-hukum penyembahan yang benar yang Dia tetapkan, ya. Nah, Thomas Boston kembali mengingatkan kepada kita. Hukum kedua ini menuntut sesuatu observing, ya, pengamatan, dan menjaga dengan murni seluruh ibadah kita dan ditetapkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Nah, ini saudara, hukum kedua ini bukan sekedar melarang, tapi juga memerintahkan kita untuk menyembah Allah dengan benar. Dan di dalam pandangan teologi reform, ada satu istilah yang ingin saya perkenalkan kepada saudara pada malam hari ini, yaitu yang disebut dengan prinsip regulative principle of worship. Ya, jadi regulative principle of worship ini ada satu hukum ibadah yang dipegang oleh gereja reform. Artinya, saudara, kita ini menyembah Tuhan sebatas yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Ini inti dari regulative principle of worship. Jadi kalau yang Tuhan tidak perintahkan, itu jangan dilakukan sebagai bagian dari ibadah kita. Nah, hari ini kita tidak membahas regulative principle of worship ini sampai panjang lebar, ya. Tetapi intinya adalah ini prinsip yang ditekankan. Kita itu menyembah Tuhan sebatas yang diperintahkan oleh Dia di dalam firman-Nya. Jangan ditambahi, jangan diselewengkan, jangan dikurangi. Ya, ini yang diperintahkan, ya. Jadi ini bukan berbicara, saudara, Tuhan nggak perintahkan kita main piano kok kita main piano. Bukan itu poinnya. Tetapi di dalam ibadah itu ada perintah-perintah, prinsip-prinsip yang harus tetap kita jaga dengan baik. Salah satunya hukum yang kedua ini,
bahwa Tuhan tidak suka kita menyembah Dia di dalam bentuk sesuatu yang bersifat visual, ya, yang bisa dilihat di dalam segala bentuknya. Nah, ini yang keempat, ya. Maka saudara, inilah yang dikatakan juga di dalam Heidelberg Catechism, ya, pertanyaan 96. Saya mengulangi kembali mengingatkan kepada kita, ya, Heidelberg Catechism ini satu pengakuan iman yang penting di dalam teologi reform. Di dalam pertanyaan ke-96 dikatakan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam hukum kedua? Nah, dijawab, ya, memang ini bentuknya seperti tanya dan jawab. Dijawab bahwa kita tidak diperbolehkan atau sangat tidak bijaksana menggambarkan Allah melalui images, ya. Images ini artinya bisa patung, bisa gambar, bisa macam-macam, saudara, images. Tidak juga menyembah Dia dengan cara-cara yang lain selain yang telah Dia perintahkan di dalam firman-Nya. Ini regulative principle of worship. Jadi kita ini menyembah Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dilarang, ya jangan dilakukan, ya. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, saya ingin memberikan kepada kita, ya, satu gambaran. Hukum kedua ini seringkali menjadi pertanyaan, menjadi polemik, saudara. Ada denominasi-denominasi tertentu, gereja-gereja tertentu yang mentafsirkan hukum kedua ini menurut saya secara keliru. Nah, tafsiran yang keliru itu mengatakan seperti ini. Hukum kedua ini, larangan untuk membuat patung, ini hanya berlaku bagi pembuatan patung dewa-dewa, saudara. Tapi kalau untuk membuat patung bagi Allah kita, Allah Yehova, Allah Tritunggal, tidak apa-apa, ya. Nah, saudara, ini yang harus kita tegaskan, ya. Ini bukan cara mentafsirkan hukum kedua yang benar. Ini tafsiran yang salah, saudara. Larangan ini itu bukan hanya berlaku bagi agama-agama di luar kekristenan, tetapi larangan ini, hukum ini juga berlaku bagi kita sendiri, umat Tuhan, orang percaya. Jadi dengan kata lain, hukum ini berlaku universal, saudara. Nanti kita akan bahas ini di dalam penjelasan saya di belakang, ya. Jadi saudara ingat, jangan berpikir, oh ini Tuhan perintahkan untuk agama-agama di luar kekristenan atau di luar bangsa Israel. Kalau bangsa Israel sendiri tidak apa-apa bikin patung. Enggak, saudara. Ya, ini tafsiran yang salah, pandangan yang salah yang harus kita buang dari pikiran kita. Maka saudara, sebelum masuk ke dalam penjelasan daripada hukum kedua ini, kita tadi telah membaca di dalam Keluaran 20 ayat 4-6, ya. Satu bagian yang cukup panjang, dan kalau saudara perhatikan, di situ kita menemukan ada 4 struktur di dalam hukum kedua ini. Ya, struktur pertama atau hal yang pertama di situ ada larangan. Larangan untuk membuat patung sebagai sarana ibadah, sarana penyembahan, baik di dalam public worship di gereja ataupun di private worship di rumah. Ya, jadi sekali lagi hukum ini bukan berarti oh ini tidak boleh membuat patung di gereja di public worship. Tapi kalau di rumah tidak apa-apa kita pakai patung. Enggak, saudara, sama aja. Dua-duanya tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, ada perintah atau ada larangan. Yang kedua, struktur tadi kita membaca, Tuhan memberikan alasan, saudara, kenapa larangan ini diberikan. Tuhan ngomong sebab aku adalah Allah yang cemburu. Ya. Yang ketiga, tadi kita membaca di dalam hukum ini Tuhan memberikan peringatan bagi yang melanggar hukum ini. Aku akan menghukum sampai keturunan ketiga dan keempat. Dan yang keempat, saudara, selain peringatan ada hukuman bagi yang melanggar, Tuhan juga memberikan janji, ya, bagi yang mentaati hukum ini. Nah, kita akan membahas 4 poin ini, saudara, tetapi porsi paling banyak nanti di nomor 1 ini. Ya, ini yang akan menyita waktu kita cukup banyak. Saya akan menjelaskan panjang lebar apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan larangan membuat patung ini. Oke ya. Jadi saudara, Tuhan pertama ya, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Hukum ini saudara ingat, secara serius Tuhan itu menolak segala bentuk ibadah yang salah. Jadi ini berbicara tentang bagaimana kita menyembah Dia.
Meskipun yang kita sembah itu Allah yang benar, Allah Tritunggal, Allah Alkitab, Allah Perjanjian, benar. Tapi saudara, kalau caranya salah, ini jadi problem di mata Tuhan. Jadi hukum kedua ini berbicara tentang segala bentuk ibadah yang salah, meskipun kita menyembah Allah yang benar. Nah, Thomas Boston, ya, saya kutip kembali karena bukunya sangat memberkati kita. Saudara, Thomas Boston di dalam tafsirannya mengingatkan kembali bahwa hukum ini itu membagi menjadi dua kategori ibadah yang salah, yang dibenci oleh Tuhan. Pertama adalah ibadah yang idolatrous, ya, bersifat berhala, idol. Yang kedua, ibadah yang tidak berkenan kepada Tuhan, ibadah yang superstitious, tahayul, penuh kepercayaan-kepercayaan, penuh tahayul-tahayul dan sebagainya. Ya, ini adalah bentuk ibadah yang salah, idolatrous dan superstitious. Nah, saudara, sekarang kita lihat di dalam hukum kedua ini, Tuhan itu menghubungkan ibadah, bentuk ibadah yang salah ini dengan satu kata. Saya mengingatkan kembali, bulan lalu kita telah belajar bagaimana mentafsirkan 10 hukum Allah. Dan saya mengajarkan satu prinsip, yaitu istilah sinekdoki. Ya, satu kata mewakili banyak kategori. Dan di dalam hukum kedua ini, saudara, perhatikan, Tuhan itu menyatakan ada bentuk ibadah yang salah, yang tidak diperkenan oleh Tuhan, yang diwakilkan dengan satu kata. Kata itu adalah kata patung. Jangan membuat bagimu patung. Nah, di dalam bahasa Ibrani, saudara, patung itu memakai kata pesel. Ya, pesel. Apa ini artinya pesel? Saudara, kata pesel ini kata yang khas, yang unik, yang oleh John Frame dikatakan, saudara, bahwa di dalam Alkitab, kata pesel ini tidak ada hubungannya dengan artwork atau karya seni, tidak ada, saudara. Segala pemakaian kata pesel atau patung atau images di dalam Alkitab kita itu selalu digunakan tujuannya untuk berhala. Jadi ini saudara pegang baik-baik. Tuhan ini sedang berbicara tentang penyembahan yang salah, ibadah yang salah, yang diwakilkan oleh satu kata patung. Kok Tuhan tidak ngomong, jangan membuat bagimu gambar, jangan membuat bagimu ukir-ukiran, jangan membuat bagimu lukisan. Enggak, saudara. Mau berapa banyak kalau gitu, mau berapa panjang Alkitab kita. Dan ini diwakilkan oleh satu kata patung. Jadi bagaimana sekarang kita memahami kata patung di dalam hukum kedua ini? Ini penting, ya. Nah, inilah fungsinya sinekdoki yang bulan lalu telah saya ajarkan. Maka saudara harus memahami, ya, kata patung ini sebagai sinekdoki, saudara. Jadi ini mewakili segala bentuk wujud berhala, mau ukiran, mau lukisan, mau gambar, foto, bahkan termasuk makhluk hidup pun, ya, itu diwakilkan oleh kata patung ini. Maka Paulus tadi mengatakan manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan binatang-binatang menjalar, dan makhluk-makhluk hidup, saudara. Dan semua hal, segala bentuk ibadah yang keliru, yang berhala, itu diwakilkan oleh satu kata, pesel atau patung. Ya, nah ini yang dikatakan kembali oleh John Calvin di dalam Institusionya, meskipun Musa hanya berbicara tentang berhala, maka tidak diragukan lagi melalui satu bentuk sinekdoki, semuanya itu ada di dalam hukum Taurat, ya. Dia menghukum atau Tuhan menghukum segala bentuk ibadah yang fiktif, yang palsu, di mana manusia itu di dalam pikirannya menciptakan ibadah tersebut. Jadi intinya di situ, saudara. Ya, jadi meskipun Musa berbicara tentang idolatry, berhala, tapi ini mencakup segala hal, bentuk ibadah yang palsu yang diciptakan oleh manusia, itu diwakilkan di dalam hukum yang kedua ini. Ini yang juga sama, saudara, dikatakan oleh seorang Puritan, Ezekiel Hopkins, ya, di dalam bukunya.
sebuah berhala itu bukan hanya artificial image atau gambaran atau patung yang bersifat buatan, atau sebuah berhala itu bukan gambaran dari segala sesuatu, entahkah nyata atau fiktif untuk disembah. Tetapi segala ciptaan dari Allah, entahkah itu malaikat atau manusia, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya, itu bisa menjadi berhala bagi kita, di mana kita memberikan penghormatan dan penyembahan kepada mereka. Ini loh saudara. Jadi kata patung itu jangan kita pahami sempit. Oh, saya enggak pernah buat patung kok, saya enggak ada berhala di rumah saya. Belum tentu saudara. Berhala itu bisa bentuknya bermacam-macam. Mau matahari bisa kita jadikan berhala, malaikat, manusia, dan semuanya itu bisa menjadi wujud berhala di dalam ibadah kita, ya. Jadi ini hukum kedua ini mencakup bukan hanya ibadah di dalam kekristenan, tetapi juga mencakup ibadah yang palsu di luar kekristenan, berhala. Jadi saudara, dengan perkataan ini, Ezekiel Hopkins itu ingin mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hukum kedua, istilah patung ini itu bisa mengambil berbagai wujud. Maka Tuhan tadi di dalam hukum kedua ngomong, jangan membuat bagimu patung di langit di atas, matahari, bulan, bintang jadi berhala. Ya, orang Mesir itu menyembah matahari, saudara. Atau yang ada di bawah, di bumi di bawah, yang sejajar dengan kita, manusia, pohon, binatang, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, ikan dan sebagainya. Ya, dengan kata lain, Tuhan ini sudah memperingatkan kepada kita bahwa berhala ini bisa mengambil berbagai bentuk dan wujudnya untuk menjadi berhala di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan mulai menggali sebenarnya di dalam hukum kedua ini lebih detail lagi ya, apa yang dilarang di dalam hukum yang kedua ini secara spesifik. Saudara, saya akan menjelaskan panjang lebar ya, ada banyak poin yang akan kita gali di dalam bagian ini. Apa yang dilarang yang pertama? Saudara, hukum ini melarang dengan jelas ya, mempresentasikan atau menghadirkan Allah di dalam segala wujud dan bentuknya, atau yang kita kenal dengan istilah visual idolatry, berhala yang bisa dilihat, visual. Nah, kenapa Tuhan melarang kita mempresentasikan dirinya di dalam segala wujud apapun, mau gambar, patung, foto, dan sebagainya? Saudara mesti ingat ya, Allah kita ini adalah roh, saudara. Ya, surat 1 Yohanes mengatakan Allah itu adalah roh. Roh itu tidak bisa dilihat, saudara. Dan roh itu tidak bisa diwakilkan di dalam bentuk dan wujud apapun. Kalau sesuatu itu bisa diwujudkan dalam bentuk, dalam wujud sesuatu, berarti itu bukan roh. Saya kalau minta saudara coba gambarkan roh kita seperti apa, enggak bisa digambar, saudara. Karena roh itu tidak berbentuk dan tidak berwujud. Itulah sebabnya ya, mempresentasikan Allah, menghadirkan Allah di dalam visual, itu sama saja dengan kita merendahkan Allah, menurunkan derajat Allah dari roh menjadi sesuatu fisik. Ya, nah Yesaya 40 ayat ke-18 misalkan, Tuhan sudah pernah menegur saudara. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada, saudara. Apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Tidak ada, saudara. Allah tidak bisa disamakan dengan rupa apapun. Ya, inilah kecenderungan hati manusia. Selalu ingin melihat Allah di dalam bentuk yang visual. Maka Thomas Watson di dalam bukunya juga sama mengatakan, Allah itu harus disembah, ya, dikagumi di dalam hati, bukan di dalam sebuah gambaran di depan mata kita, ya, atau lukisan atau patung, bukan. Jadi Allah itu
bukan untuk dipuaskan melalui penglihatan kita, saudara, visual kita. Inilah yang menjadi alasan pertama mengapa Allah itu melarang kita untuk mempresentasikan Dia, karena Allah itu roh, ya. Jadi saudara ingat, ketika bangsa Israel atau siapapun termasuk kita itu memvisualisasikan Allah di dalam bentuk apapun, ya, itu berarti saudara sama saja kita menjadikan Allah yang sejati itu berubah menjadi Allah berhala. Ini tidak main-main, saudara. Allah yang sejati, yang adalah roh, ketika kita visualisasikan dalam bentuk apapun, berarti kita menjadikan dia berhala di dalam hidup kita. Ini sudah berubah, bukan Allah sejati lagi, saudara. Ini Allah berhala, saudara. Ya, maka kalau kita beribadah dengan cara seperti ini, kita bukan beribadah kepada Allah yang benar, dan ibadah kita adalah ibadah yang palsu di mata Allah. Jadi ini peringatan yang sangat keras sekali. Nah, Tuhan berulang kali mengingatkan bangsa Israel tentang hal ini. Saudara, berhala ini menurut saya ya, salah satu dosa yang paling dibenci Tuhan, maka muncul berulang kali peringatan. Ulangan 16:22. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan, ya, Yehova Allahmu. Lihat, yang dibenci oleh Yehova Allahmu. Yesaya 44 ayat 9. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Saudara, Yesaya 44 ini satu pasal yang menarik ya. Saya harap saudara membaca seluruh pasal ini. Karena di dalam pasal ini Tuhan itu melalui Nabi Yesaya menghardik bangsa Israel yang sekali lagi jatuh kepada penyembahan berhala. Di situ Tuhan mengolok-ngolok berhala, ya, punya mata tidak bisa melihat, kamu berdoa kepada dia, punya telinga tapi dia tuli, dia punya tangan tidak bisa menolong engkau, dan sebagainya. Ya, nah ini salah satu cuplikannya ayat ke-9. Jadi demikian parah, saudara, bangsa Israel itu berulang kali jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, kita diingatkan di dalam Alkitab ada satu kasus, satu contoh yang paling nyata bagaimana bangsa Israel jatuh kepada pelanggaran hukum yang kedua ini. Mereka berusaha memvisualisasikan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, itu muncul, saudara, di dalam Keluaran 32 ayat 4. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, maksudnya emas-emas, ya, diterima dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, di dalam kasus anak lembu emas ini ya, bangsa Israel ini bukan mau menyembah berhala, saudara. Mereka itu mau menyembah Allah Yehova. Nah ini ngomongnya, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Tapi mereka ini rupanya sudah diracuni oleh bangsa Mesir. Karena mereka hidup di tanah Mesir itu ratusan tahun, ya, budaya berhala bangsa Mesir itu meracuni pikiran bangsa Israel, sehingga mereka pikir kalau Allahnya atau dewanya Mesir itu punya bentuk wujud binatang-binatang, maka kita juga sama dong. Allah yang membawa kita keluar dari Mesir ini pasti juga mestinya punya wujud. Maka mereka membuat anak lembu emas ini. Ya, saudara, ini adalah dosa berhala yang terjadi di dalam umat perjanjian Allah sendiri. Dan saudara lihat responnya Tuhan seperti apa. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, ya, yang terjebak kepada membuat anak lembu emas ini kan Harun ketika Musa menerima 10 hukum. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tadi kan dosa yang sebesar itu. Dan kalau saudara teruskan di dalam kisah daripada anak lembu emas ini, Tuhan membunuh 3.000 orang
bangsa bangsa Israel, karena mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Ya, saudara-saudara, ini adalah contoh-contoh di mana Tuhan mengapa melarang kita memvisualisasikan Dia di dalam segala bentuk apapun. Ini kekejian di mata Tuhan, saudara. Tuhan tidak senang, Tuhan membenci dosa yang demikian. Dan anehnya, saudara, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam masa perjalanan menuju tanah perjanjian ini terulang kembali. Ya, inilah manusia, saudara. Alkitab itu kalau kita pelajari banyak peringatan, terulang kembali setelah kerajaan itu pecah. Ya, ini Yerobeam. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Kalau tadi 1, saudara, ini sekarang malah buat 2. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara, kita harus mulai aware ya. Poin di atas tadi saya katakan, di dalam hati setiap manusia, termasuk kita orang percaya, kecenderungan untuk jatuh kepada berhala itu tetap ada. Ini tidak hilang, saudara. Maka Tuhan memberikan peringatan demi peringatan supaya kita beribadah kepada Dia dengan cara yang Dia inginkan, bukan cara yang kita mau, saudara. Membuat patung, gambar, lukisan, macam-macam, ya. Nah, ini diulang terus, ditekankan terus. Nah, ada beberapa sanggahan. Sekarang saya akan masuk sedikit, mengingatkan dan berusaha menjelaskan kepada saudara. Ada beberapa gereja, beberapa denominasi yang berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya perintah atau hukum kedua ini tidak berlaku bagi kita orang percaya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menyuruh untuk membuat sebuah images. Nah, ini kasus pertama ya. Bilangan 21 ayat 8. Loh, kok Tuhan sendiri yang nyuruh? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut ular, jika ia melihat patung tersebut atau melihat ular tembaga ini, ia sembuh ya, akan tetap hidup. Saudara, ayat ini dipakai menjadi alasan. Tuhan sendiri loh yang nyuruh membuat ular tembaga. Masa kita tidak boleh bikin patung, bikin gambar, dan macam-macam. Ya, kita keep dulu, saudara. Kasus kedua, orang juga bisa pakai ayat ini untuk menunjukkan kita masih boleh buat patung. Keluaran 25 ayat 19. Buatlah satu kerub pada ujung sebelah sini dan satu kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Ini pembuatan tabut perjanjian, saudara. Jadi di tutup tabut perjanjian itu kan ada 2 malaikat, ya, yang sayapnya saling terbuka bersentuhan dari satu ujung ke ujung lain. Nah, 2 kasus ini dipakai menjadi dasar kita ini masih boleh buat patung, masih boleh membuat images untuk kebutuhan ibadah kita. Lah ini Tuhan sendiri kok yang nyuruh. Bagaimana saudara jawabnya kita, saudara? Ya, saya akan memberikan jawaban. Saudara-saudara, ini memang Tuhan perintahkan, ya, karena Alkitab ngomong seperti ini, kita tidak menyangkali. Tuhan memang memerintahkan. Nah, sekarang kita lihat, tapi Tuhan tidak pernah memerintahkan kita itu menyembah hal-hal seperti ini. Ular tembaga ini bukan untuk disembah, saudara. Tuhan hanya ngomong, jika ia melihat ular tembaga itu, orang yang dipagut ular, dia akan sembuh dan tetap hidup. Tuhan tidak juga pernah memerintahkan membuat tabut perjanjian ini untuk disembah. Tidak ada, saudara. Ya. Oke ya. Selanjutnya kita lihat apa yang terjadi dengan ular tembaga. Di dalam masa hidup Raja Yosia, 2 Raja-Raja 18 ayat 4, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala,
dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Lihat, saudara. Ketika ular tembaga ini berubah fungsi, dijadikan berhala oleh bangsa Israel. Sekali lagi ya, ini kecenderungan hati kita. Pokoknya apapun bisa jadi berhala dalam hidup kita, dihancurkan oleh Tuhan melalui Yosia. Nih, Tuhan tidak suka, saudara. Karena memang Tuhan menyuruh membuat ular tembaga ini bukan untuk disembah. Nah, begitu ini sudah jatuh kepada penyembahan berhala, Tuhan hancurkan. Ya, jadi saudara nangkep poin saya bahwa ular tembaga, tabut perjanjian itu Tuhan perintahkan untuk dibuat, tapi bukan untuk dijadikan penyembahan, saudara. Tidak pernah menjadi objek penyembahan, ya. Bahkan itu satu kekejian di mata Tuhan. Sekarang saya tunjukkan kasus yang ketiga, yang juga seringkali dijadikan alasan kita masih boleh membuat patung. Sebab inilah contohnya. Yosua 7 ayat 6. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Ya, jadi ini kasusnya setelah Yosua mengalahkan Yeriko, kota yang besar, menang, lalu melawan kota Ai yang kecil, kok kalah? Ya, nah akhirnya Yosua sujud sampai mukanya mencium tanah di depan tabut Tuhan. Saudara, ayat ini sering dipakai untuk menunjukkan, tidak apa-apa sujud di depan patung, tidak apa-apa sujud di depan gambar. Wong Joshua pun seperti ini. Nah, saudara, apa jawab kita? Bagaimana apologetika kita? Nah, ketika saudara membaca ayat-ayat seperti ini ya, jangan hanya terfokus kepada satu ayat. Ya memang Joshua sujud menyembah tabut Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan, saudara, dengan yang Yosua lakukan? Sebab di dalam ayat 10, Tuhan menegur Yosua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, disuruh bangun, saudara. Mengapa engkau sujud demikian? Ini mengindikasikan Tuhan tidak suka dengan apa yang Yosua lakukan. Tabut itu bukan untuk disembah. Sekali lagi ya, tabut, ular tembaga, dan macam-macam semua yang Tuhan perintahkan bukan untuk disembah. Jadi kasus-kasus ini, saudara, tidak bisa menjadi alasan. Oh, enggak apa-apa, kita menyembah patung. Ini ada contohnya kok, ya. Enggak ada. Ini bukan dasar kita untuk menyembah patung atau gambar atau apapun. Saudara, saya ingin mengajak saudara membandingkan. Ketika Joshua ya menyembah tabut ini, Tuhan melarang, bangunlah. Sekarang saya tunjukkan satu ayat, masih kasusnya Joshua. Di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat 14, jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, sama ya dengan tadi ya, menyembahlah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Saudara, kalau membaca Yosua pasal 5 secara utuh seluruhnya, ini Tuhan sedang menampakkan diri kepada Yosua. Dan Yosua tidak sadar itu Tuhan. Ya, maka dia ketika ini pribadi yang menampakkan itu ngomong, akulah panglima bala tentara Tuhan. Yosua sujud mukanya ke tanah. Dan pribadi ini tidak menyuruh Yosua, bangunlah, kenapa kamu menyembah saya? Enggak, saudara. Dan disembah oleh Yosua sendiri. Ini ada teofani, penampakan Allah kepada Yosua. Bisa bedakan ya. Ketika Joshua nyembah tabut, Tuhan ngomong, bangunlah. Kenapa kamu kok sembah seperti ini? Ya, itu menunjukkan Tuhan tidak suka. Tetapi di dalam kasus ini, tidak ada perintah, bangunlah. Tuhan menerima sembah dari Joshua, sebab memang yang disembah Joshua adalah teofani, penampakan Allah sendiri. Jadi saudara, ini adalah hal pertama. Apa yang dilarang di dalam hukum kedua ini? Yaitu jangan memvisualisasikan Allah dalam bentuk apapun. Sekarang yang kedua, apa yang dilarang di dalam hukum kedua ini? Nah ini saudara, ini yang seringkali kita tidak sadari.
Hukum kedua ini melarang kita berimajinasi tentang diri Allah di dalam pikiran kita, atau yang disebut dengan mental idolatry. Tadi visual idolatry yang bisa dilihat dari mata kita. Tetapi yang kedua ini, hukum ini juga mencakup, ya, kita mungkin tidak membuat patung secara visual, tapi kita membuat patung secara imajinasi di dalam pikiran kita. Mental idolatry. Nah, Thomas Boston mengingatkan, pembuatan segala representasi atau image daripada Allah di dalam pikiran kita, ya, semuanya adalah imajinasi kedagingan tentang diri Allah, dan seolah-olah memahami Dia sebagai seorang yang tua, ya. Inilah mental idolatry, berhala secara pikiran, secara mental. Ya, saudara-saudara, hati-hati. Kita mungkin tidak membuat patung, tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, di dalam pikiran kita, kita membayangkan Allah seperti orang tua jenggoten, ya, bawa tongkat, lalu kita berdoa kepada Dia. Itu pun adalah idolatry. Bavinck juga sama, saudara, di dalam bukunya mengatakan, gambaran-gambaran seperti itu, ya, such images, patung, gambar, dan sebagainya, termasuk mental images, penggambaran-penggambaran, imajinasi-imajinasi, fantasi-fantasi tentang Allah, itu semuanya adalah dilarang oleh Allah. Jadi ini sekarang berbicara tentang mental idolatry, ya, berhala secara pikiran, secara mental. Saudara-saudara, mental idolatry ini sesuatu yang berbahaya, terselubung, dan seringkali kita tidak sadari. Apa contohnya yang kita golongkan dengan mental idolatry? Berhala secara mental, ya, di dalam pikiran kita. Nah, saudara-saudara, salah satu contoh mental idolatry yang kita tidak sadari, banyak orang Kristen, saudara, mengenal Allah, berelasi dengan Allah, hanya sesuai dengan keinginan kita. Kita ketika melakukan seperti ini, kita sedang menciptakan mental idolatry. Allah, misalnya, Allah itu hanya dianggap sebagai dewa penolong. Kita ini sedang berhala, saudara, di dalam pikiran kita. Oh, saya tidak mau mengenal Allah, menghukum Allah yang murka. Ya. Saya maunya mengenal Allah yang kasih, yang menolong, yang memelihara, yang menjaga saya. Pokoknya yang enak-enak buat saya. Kita sedang berhala, loh, saudara. Karena Allah Alkitab bukan sekedar menolong, menjaga, memelihara. Allah Alkitab juga Allah yang murka, Allah yang menghukum. Dan ketika kita itu membatasi Allah sesuai dengan keinginan kita, kita sedang berhala secara mental di dalam hidup kita. Ya, nah ini mengenal Allah pokoknya yang enak-enak, yang menguntungkan kita, tetapi menolak Allah yang adil, Allah yang menghukum, dan sebagainya. Ini bahaya luar biasa, saudara. Dan banyak orang Kristen jatuh kepada kesalahan seperti ini yang tidak disadari. Itulah sebabnya ketika mendengar khotbah Allah yang murka, Allah yang menghukum, dan sebagainya, mereka terkaget-kaget dan tidak suka. Karena bagi mereka, ini bukan Allah mereka. Ya. Justru ini adalah jatuh di dalam berhala. Saudara, Philip Graham Ryken, ya, mengatakan, kita juga membuat berhala ketika kita memilih untuk menyembah Allah hanya berdasarkan beberapa sifat-sifatnya saja, tetapi kita menolak yang lain. Ini yang tadi saya katakan. Ya. Kalau saudara cuma mau menyembah Allah yang kasih, Allah yang pengampun, Allah yang baik, tapi saudara mengabaikan sifat-sifat Allah yang lain, saudara sedang berhala di dalam mental, di dalam pikiran saudara. Ya, ini juga kita sedang melanggar hukum yang kedua ini. Yang ketiga, saudara, apa yang dilarang di dalam hukum yang kedua ini? Saudara, larangan yang ketiga ini meliputi segala bentuk ibadah yang salah, false worship, yang melibatkan
patung dalam tanda petik ya, karena patung ini synekdoki dengan segala bentuk dan wujudnya. Jadi larangan hukum kedua ini bukan sekedar kita memvisualisasikan Allah yang benar dengan patung, tapi sekali lagi hukum kedua ini juga meliputi segala false worship di luar kekristenan, di luar Allah sejati yang melibatkan images, gambaran, patung, segala wujudnya. Calvin mengatakan perintah ini ada dua bagian, ya, hukum kedua ini ada dua bagian. Bagian pertama itu membatasi izin kita atau membatasi kebebasan kita dari menyembah Allah yang tidak terpahami itu melalui sense kita, ya, panca indera kita, penglihatan kita dan sebagainya. Hukum kedua ini membatasi kita, menjaga kita supaya kita jangan jatuh kepada penyembahan yang bersifat sensual, sesuatu yang bisa dilihat, atau merepresentasikan dia dengan segala bentuknya. Dan bagian kedua dari hukum ini melarang kita untuk beribadah melalui segala images in the name of religion, di dalam nama semua agama. Ya, jadi saudara harus mengerti ya, sekali lagi, hukum kedua ini bukannya berlaku bagi kita atau bagi orang di luar iman kita, tapi hukum kedua ini berlaku universal, saudara. Allah membenci cara menyembah Dia dengan keliru dari umatnya. Tapi Allah juga membenci segala bentuk false worship, ibadah yang sesat, ibadah yang keliru di luar umat Tuhan. Sekali lagi, Roma 1 ayat 23 tadi yang kita baca kembali. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ini bicara tentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat bukan Israel, saudara. Dan ini tetap menjadi kebencian di mata Tuhan. Ya, Francis Turretin mengomentari bagian ini. Kebanyakan berhala dari orang-orang Gentiles, orang-orang kafir, adalah gambaran-gambaran bukan dari hal-hal yang benda mati, tetapi benda-benda yang betul-betul hidup, betul-betul ada. Ya, jadi saudara mengerti maksudnya Francis Turretin. Kalimat ini menarik, saudara. Perhatikan, Paulus ngomong, orang-orang di luar umat Tuhan jatuh kepada penyembahan berhala. Mereka itu menyembah sesuatu yang ada, saudara. Burung, loh ini kan ada. Binatang-binatang berkaki 4, binatang-binatang menjalar. Ya, bangsa Mesir itu berhalanya itu semua binatang-binatang. Juga lihat, saudara, lihat bangsa-bangsa yang jatuh kepada penyembahan berhala. Kebanyakan yang mereka sembah itu benda-benda yang ada di dalam dunia ini, saudara. Kuda, kambing, binatang, matahari, semua pokoknya ada di dalam seluruh ciptaan ini. Jadi bentuk berhala mereka. Ini yang ditekankan oleh Francis Turretin. Ya, saudara-saudara, karena memang inilah esensi dari berhala, menggantikan Allah dengan ciptaan. Thomas Boston kembali mengatakan, menyembah gambaran-gambaran tentang Allah, tentang Kristus, tentang orang-orang kudus, itu bertentangan dengan perintah ini, yang maksudnya perintah kedua, hukum kedua. Maka mereka bow down, bersujud kepada images tersebut, ya, kepada patung gambaran tersebut, menciumi mereka, bahkan mempersembahkan dupa atau bakaran, ya, kemenyan kepada mereka, berdoa kepada mereka. Ya, jadi saudara, inilah yang dilarang di dalam Alkitab, segala false worship, saudara. Menyembah sesuatu, images, dalam bentuk apapun. Berdoa, mencium mereka, dan sebagainya, berlutut, dan sebagainya. Kevin DeYoung juga sama mengatakan, jika kita berlutut atau sujud kepada image, ya, patung, dan sebagainya, kepada relik, benda-benda kudus yang dianggap kudus,
atau kepada icon, ya benda-benda, ikon, dan memfokuskan pikiran kita kepada itu semua, atau berpikir bahwa kita membutuhkan itu semua untuk lebih dekat kepada Tuhan, itu adalah pelanggaran dari hukum yang kedua ini. Lihat, hukum kedua, saya ulangi, berbicara tentang false worship. Entah itu dilakukan umat Tuhan atau bukan. Apapun ibadah yang salah bentuknya, saudara, kita sedang melanggar hukum yang kedua ini. Ya, saudara-saudara, saya berikan peringatan kembali dari Ezekiel Hopkins. Siapapun yang bersujud, bow down his body, sujud berlutut tubuhnya di dalam satu penyembahan religius kepada segala image, patung, gambar, dan sebagainya, pohon, matahari, bla bla bla, image, atau kepada ciptaan yang lain, mereka sedang guilty, bersalah, dosa berhala. Ini, saudara. Ya. Dan most expressly melanggar perintah hukum kedua ini. Dan dengan jelas-jelas mereka melanggar hukum yang kedua ini, yaitu apa? Jangan engkau sujud kepada mereka atau menyembah mereka. Nih, saudara, ya. Apapun image ini mewakili segala sesuatu, patung, gambar, segala sesuatu yang bisa kita lihat, kita sembah, kita sujud, kita berdoa di depannya, mencium mereka, dan semuanya kita sedang melanggar hukum yang kedua ini. Saya ingin memberikan satu kalimat penegasan kepada kita yang merupakan prinsip di dalam Alkitab. Ya, nih, setulus dan seserius apapun kita beribadah kepada Allah, saudara. Tapi kalau caranya salah, maka itu tetap menjadi ibadah yang salah. Saudara ingat baik-baik ini. Ini esensi daripada hukum yang kedua. Kita tidak bisa hanya yang penting saya tulus kepada Tuhan. Yang penting saya serius. Cara itu tidak penting. Mau sembah patung, tidak sembah patung. Mau sujud ini, sujud itu tidak penting. Yang penting tulus hati saya. Tidak, saudara. Tuhan di dalam hukum kedua ini berbicara tentang cara. Berbicara tentang way, ya, cara kita menyembah Dia. Maka saudara-saudara, hukum kedua ini penting luar biasa ya. Hukum pertama harus digabungkan dengan hukum kedua, baru kita bisa beribadah kepada Allah yang benar dengan cara yang benar, seperti yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Ada satu argumen, saudara, yang seringkali dilontarkan menjadi satu excuse. Kita boleh menyembah patung. Kita diperbolehkan menyembah patung dan segala bentuk variasinya. Ada satu argumen yang dilontarkan berbunyi kira-kira seperti ini. Argumen ini disebut argumen the book for laity, ya. Buku bagi orang awam. Jadi argumen ini intinya ngomong gini, saudara. Zaman dulu banyak orang itu buta huruf, nggak bisa baca Alkitab. Nah, Alkitab itu ditulis dalam bahasa Latin yang tidak terjangkau oleh pikiran jemaat awam pada masa itu. Maka, karena banyak orang nggak bisa baca Alkitab, maka isi Alkitab itu diwakilkan dalam bentuk images, patung, dan sebagainya, ya, supaya mereka ngerti isi Alkitab. Jadi boleh kita berdoa kepada patung, sembahyang kepada patung, dan gereja boleh dipenuhi dengan patung untuk mewakili isi Alkitab. Karena banyak orang buta huruf tidak bisa baca Alkitab. Nah, ini disebut dengan argumen the book for laity, ya, buku bagi orang awam. Jadi images itu adalah diibaratkan buku bagi orang awam yang buta huruf. Benar nggak, saudara, argumen seperti ini? Jelas di dalam pandangan reform kita menolak argumentasi seperti ini. Kenapa? Karena Heidelberg Catechism
pertanyaan 98 mengatakan seperti ini, ya. Pertanyaan, bukankah diperbolehkan images itu diperbolehkan di dalam gereja, ya, ditempatkan di dalam gereja sebagai buku bagi orang-orang yang tidak terpelajar. Nah, kira-kira seperti itu, the book for laity. Dijawab, no, tidak boleh. Kita tidak boleh atau tidak seharusnya mencoba lebih bijaksana dari Tuhan. Tuhan menginginkan umatnya, Christian community, diajar. Diajar melalui apa? Bukan melalui patung, saudara. By the living preaching of His word. Melalui khotbah firman-Nya. Bukan melalui idols berhala yang tidak dapat berkata atau tidak bisa ngomong. Ya, ini posisi kita. Jadi tidak ada argumentasi book for laity. Oh, karena banyak jemaat awam buta huruf, tidak apa-apa gereja banyak patung supaya dengan melihat patung, berdoa kepada patung, mereka ngerti isi Alkitab, bisa membaca isi Alkitab. Kira-kira seperti itu. Kita menolak, saudara. Ini pergumulan yang sudah lama dan kita mengatakan jemaat harus dididik bukan dengan patung, tapi dengan khotbah yang benar yang mengajarkan firman Tuhan. Maka Alkitab juga menolak ini, saudara. Lihat, di dalam Habakuk 2 ayat 18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Lihat, saudara, patung itu oleh Tuhan disebut sebagai pengajar dusta. Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Patung itu tidak akan bisa ngajar jemaat. Patung tidak akan bisa mendidik jemaat. Jemaat harus dididik, diajar melalui khotbah yang benar dari firman Tuhan. Baru mereka ngerti isi Alkitab. Yeremia 10 ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Jelas ya? Alkitab itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi ketika Tuhan sekali lagi menyuruh membuat ular tembaga, tabut perjanjian, dan sebagainya, Tuhan tetap mengutus nabi-nabinya untuk berkhotbah, untuk menegur umatnya. Bukan lalu itu buat itu lalu Tuhan tidak berfirman. Enggak, saudara. Lalu Tuhan ngomong, ya dengan melihat tabut perjanjian kamu ngerti sendiri. Enggak. Tuhan tetap berkhotbah melalui nabi-nabinya. Saudara, ada satu kalimat menarik dari seorang Peter Stuhlmaker, ya, Peter Stuhlmaker. Saya kutipkan, barang siapa mengikuti segala sesuatu yang kosong, ya, which is nothing, yang kosong, dia akan menjadi kosong dengan dirinya sendiri. Yeremia 2 ayat 5. Intinya, saudara, kalau saudara mengikuti berhala yang bodoh, saudara akan juga ikut bodoh. Intinya di situ. Ini satu hal yang ditekankan di dalam Alkitab, nanti kita akan mempelajari ini, saudara, bahwa ketika kita menyembah sesuatu, kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Ya, ini ibadah itu tidak main-main, saudara. Saudara salah beribadah, saudara akan menjadi seperti yang saudara sembah. Sekarang kita lanjutkan dulu, masih di dalam poin ini. Ya, Tuhan tidak suka dengan false worship. Ada satu pertanyaan, saudara, yang seringkali juga menjadi pergumulan. Boleh nggak di dalam gereja ada images, ya, gambaran-gambaran, patung dan sebagainya, yang sekedar hanya untuk dekorasi, bukan untuk disembah? Boleh nggak sih gereja ada patung-patung, ada gambar-gambar macam-macam, sekedar untuk dekorasi? Saudara, di sini ada banyak pandangan, ya. Gereja Roma Katolik tentu saja sangat mengizinkan, termasuk gereja Lutheran, saudara, mengizinkan. Tetapi di dalam pandangan gereja Reform, mereka menolak 100%. Tidak perlu dan tidak boleh. Meskipun loh untuk pajangan tok, bukan untuk disembah, tetap tidak perlu dan tidak boleh. Kenapa? Saya berikan beberapa pandangan. Thomas Boston. Gambaran-gambaran tentang Allah, ya, tentang Kristus, tentang malaikat atau orang-orang kudus seharusnya tidak diletakkan di dalam gereja atau di tempat-tempat untuk beribadah, meskipun orang-orang tidak menyembah mereka. Tidak setuju, saudara. Ya, nah,
Francis Turretin juga mengatakan hal yang sama. Bahwa semua ini, patung-patung, images itu semua, harus jauh dari tempat kudus Tuhan, yang di mana mereka tidak boleh berada, di mana mereka bukan menjadi bagian penyembahan dari Allah. Ya. Dan karena itu memiliki danger of idolatry. Ini loh saudara. Kenapa enggak boleh? Ingat tadi di depan yang saya katakan. Hati manusia itu terus memiliki kecenderungan untuk berhala. Lihat patung ingin berdoa kepada patung, lihat gambar ingin berdoa di bawah gambar, lihat apapun, pohon, semua ingin disembah. The danger of idolatry itu tetap ada di dalam diri setiap manusia. Itulah sebabnya gereja Reform itu menolak, meskipun tidak tujuannya untuk disembah, hanya untuk dekorasi, patung-patung dan sebagainya, tetap tidak diperbolehkan. Ini alasannya. Saudara-saudara, sekarang saya mau tunjukkan ya, masih di dalam konteks images di dalam gereja. Saudara pernah tahu lukisan ini, saudara? Nah, lukisan ini adalah lukisan terkenal dari Michelangelo. Jadi Michelangelo adalah seorang pelukis di dalam abad pertengahan. Dia melukis seluruh atap dari Sistine Chapel di Roma itu dengan segala lukisan di dalam Alkitab. Dan salah satu lukisan yang terkenal itu judulnya Creation, penciptaan. Ini adalah Adam, ini adalah digambarkan sebagai Allah. Ini lukisan terkenal sekali, saudara. Ya, tangannya Allah dengan tangannya Adam bersentuhan seperti ini. Nah, menurut saudara, ini melanggar hukum kedua atau enggak, saudara? Allah itu kan roh. Michelangelo gambarkan Allah jenggoten seperti ini, rambutnya sudah ubanan semua. Saya dalam poin ini setuju dengan Wayne Grudem, ya. Saya kutipkan. Wayne Grudem mengatakan, saudara, saya pernah pergi melihat lukisan ini dan dia mengatakan, saya sangat takjub kepada lukisan Michelangelo, kemampuannya dia untuk menggambar luar biasa, ya. Dan saya juga percaya bahwa motivasinya itu baik untuk mengkomunikasikan cerita-cerita di dalam Alkitab melalui sebuah lukisan. Nah, tetapi saya juga berpikir bahwa gambaran tentang Allah seperti ini itu melanggar hukum kedua. Khususnya di dalam Ulangan 4 ayat 15 sampai 17 ya. Dan dia mengatakan, saya tidak berpikir bahwa Allah itu senang dirinya digambarkan seperti orang tua dengan rambut putih yang melambai-lambai jenggotnya. Ini, saudara. Dan saya mengaminkan apa yang dikatakan Wayne Grudem. Kita harus hati-hati, saudara. Ingat, Allah itu roh. Dia tidak bisa digambarkan mau orang tua, orang muda, apapun itu tidak bisa menggambarkan dan mewakili Allah. Ya, jadi ini loh, ini konteksnya. Boleh nggak di dalam gereja ada dekorasi bukan untuk disembah? Ya ini jadinya, saudara. Bisa terjatuh kepada kesalahan pelanggaran hukum kedua. Ya, ini adalah apa yang dilarang dalam hukum ini yang ketiga. False worship, segala bentuk ibadah yang salah dilarang di dalam hukum kedua. Yang keempat, saudara, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Hukum ini melarang kita memberikan kemuliaan, penghormatan, pemujaan di luar diri Allah. Ya. Saudara-saudara, apa maksud dan contohnya? Ini, ketika di dalam ibadah, Allah tidak menjadi satu-satunya subjek doa kita. Allah tidak menjadi satu-satunya subjek pemujaan, pengagungan, dan penyembahan kita. Kita sedang melanggar hukum kedua ini, saudara. Berarti kita itu sedang memberikan kemuliaan dan penghormatan kepada images. Images itu macam-macam, bisa patung, gambar, termasuk manusia, termasuk adalah orang-orang yang kita anggap kudus dan lain-lain. Kita sedang melanggar hukum yang kedua ini. Ezekiel Hopkins, ya, sebab dia memberikan kepada ciptaan yaitu satu penghormatan yang mestinya harus hanya diberikan kepada Allah Sang Pencipta.
Jadi saudara, hukum kedua ini begitu luas. Ya, istilah patung ini ada istilah yang mewakili banyak hal. Ketika kita memberikan kemuliaan penghormatan di luar diri Allah, Allah tidak lagi menjadi subjek satu-satunya dalam ibadah kita. Kita sedang membuat berhala di dalam ibadah kita. Lihat ini. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini Yohanes di Pulau Patmos. Malaikat datang menampakkan diri kepada Yohanes, lalu Yohanes sujud di depan kaki malaikat. Malaikat itu menolak, jangan berbuat demikian, aku ini cuma hamba, sembahlah Allah. Ini jelas sekali, saudara. Saudara nggak boleh menyembah segala sesuatu, termasuk manusia, termasuk adalah Maria sendiri. Satu-satunya subjek penyembahan, pengagungan kita, di mana kita boleh berdoa, mengagungkan, itu hanya Allah saja. Ketika ada sesuatu lain di luar diri Allah, kita agungkan, kita sembah. Dari kisah berhala di dalam diri kita. Kisah Rasul 14:15, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami adalah manusia biasa seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, sekarang kebalik, saudara. Ini Paulus dan Barnabas, kalau tidak salah, disembah oleh salah satu kota yang mereka kunjungi. Dan mereka menolak, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini cuma manusia biasa seperti kamu. Ya. Ketika kita menyembah manusia, siapapun itu, kita sedang berhala di dalam hidup kita. Kita sedang melanggar hukum yang kedua ini. Jadi ingat baik-baik, saudara, ibadah kita hanya memiliki satu subjek, yaitu Allah Tritunggal. Di luar itu, kita sedang berhala. Nomor 5, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Saudara, hukum ini juga melarang kita itu memiliki, menyembah, mengkultuskan, atau bahkan menyimpan reliks, benda-benda suci, atau tempat-tempat suci, makam-makam suci, termasuk salib, termasuk anggur dan roti perjamuan, bahkan termasuk Alkitab kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita kultuskan, kita anggap benda-benda ini memiliki khasiat di dalam hidup kita. Banyak orang menyimpan reliks benda-benda suci, ya. Jadi reliks itu benda-benda suci. Oh, ini cuilannya salibnya Tuhan Yesus. Oh, ini mahkota durinya Tuhan Yesus. Oh, ini sandalnya Paulus. Oh, ini ada giginya Yohanes. Oh, ini adalah tanah dari makam Tuhan Yesus. Ini tempat suci, air suci, macam-macam, termasuk Alkitab kita kultuskan. Banyak orang simpan Alkitab di mobil, katanya untuk melindungi supaya tidak tabrakan. Itu berhala, saudara. Banyak orang bawa Alkitab ke toko supaya tokonya laris. Itu berhala. Alkitab tidak dibaca, tidak dipelajari, dijadikan jimat. Nah, orang-orang menyimpan benda-benda seperti ini merasa dekat dengan Tuhan, ya, merasa cinta Tuhan, merasa menjadikan itu pelindung jimat di dalam hidupnya. Tetapi bagi mata Tuhan, ini semua adalah berhala. Ini adalah melanggar hukum yang kedua. Jangan engkau membuat patung lalu sujud sembah kepada dia. Ya ini, saudara. Air suci lah, apa suci, semua suci. Kalau kita simpan, kita jadikan jimat. Saudara, ada satu buku ya, Unholy Business, bisnis yang najis, bisnis yang kotor. Saudara lihat, buku ini mengupas, saudara, bagaimana benda-benda ini mahkota duri Tuhan Yesus, ini salib Yesus, macam-macam ya. Benda-benda ini dijadikan bisnis kotor, dijual, jadikan jimat dan sebagainya. Ya, saya tidak bahas buku ini. Saya menunjukkan kepada saudara bahwa ini bisa menjadi bisnis yang mendatangkan duit. Sekarang saya akan kembali ke Alkitab menunjukkan kepada saudara
bahwa pelanggaran di dalam poin yang kelima ini itu bukan hanya terjadi di dalam abad ke-20, Saudara. Ini sudah terjadi di dalam Alkitab. Saya akan tunjukkan ya, bagaimana benda-benda di dalam Alkitab dijadikan jimat. 1 Samuel 4 ayat ketiga. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Jadi ceritanya bangsa Israel perang dengan Filistin, Saudara. Lalu kalah bangsa Israel, pulang kembali ke perkemahan, lalu tua-tua Israel memberikan nasihat, kalau kamu mau menang, bawalah tabut perjanjian ke medan perang, nanti kamu akan menang. Nah, ini kan jadi jimat. Saudara tahu ceritanya, ayat ke-10. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya, amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Tuhan senang enggak, Saudara? Tabut perjanjian ini dijadikan jimat. Kalau benar ini jimat, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tapi aneh, Tuhan justru jadikan Israel kalah. 30.000 orang mati. Kenapa, Saudara? Jawabannya jelas. Karena tabut perjanjian itu bukan jimat, Saudara. Ini sedang melanggar hukum kedua. Menjadikan sesuatu itu berhala di dalam hidupnya. Dan ini kejijikan di mata Tuhan. Hakim-Hakim 8 ayat 27, ini ayat tadi yang sudah kita baca, Gideon jatuh kepada penyembahan berhala, efod itu dijadikan jimat bagi Gideon, bagi bangsa Israel. Martin Luther mengingatkan kepada kita, bahkan jika kita memiliki tulang-tulang dari orang-orang kudus, siapapun itu, atau segala sesuatu yang kudus dan dikhususkan, atau baju-baju yang dikhususkan, kudus, dikumpulkan bersama-sama semuanya, mereka tidak akan pernah menolong kita di dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun. Sebab mereka adalah benda-benda mati yang tidak dapat menjadikan seseorang itu kudus. Ini, Saudara, ya. Ketika kita memberhalakan benda-benda apapun, reliks dan semuanya, kita sedang melanggar hukum yang kedua ini. Kita sudah jatuh kepada berhala, Saudara. Nggak mesti patung. Herman Bavinck di dalam bukunya juga mengatakan yang sama. Meskipun orang-orang itu berhubungan, ya, berhubungan dengan orang-orang kudus, atau bahkan dengan Yesus sekalipun melalui salibnya, mereka tidak pernah dibuat kudus, tidak pernah berkuasa, sebab tangan daripada tentara yang menangkap Tuhan Yesus, yang memaku Tuhan Yesus, dan bibir dari Yudas yang mencium Tuhan Yesus akan menjadi kudus. Segala ibadah daripada relik benda-benda suci ini secara dasarnya adalah tidak lebih daripada fetishism kafir, pagan fetishism, dan penyembahan jimat, amulet worship. Lihat, Saudara. Maksudnya Bavinck itu gini loh. Kalau kamu berpikir kamu jadi kudus, ya, jadi berkuasa hanya gara-gara punya salib Tuhan Yesus. Lihat, prajurit yang menangkap Tuhan Yesus itu ya memegang salibnya Tuhan Yesus. Bahkan Yudas tuh bibirnya pun pernah mencium Tuhan Yesus, tapi tidak menjadi kudus. Nah, ini kan satu kalimat ironis, ya. Sebenarnya segala bentuk penyembahan yang berdasarkan benda-benda kudus dan sebagainya itu adalah budaya kafir, pagan fetishism, ya. Jadi Saudara hati-hati, ya. Ini hukum kedua ini tidak segampang yang kita pikirkan, Saudara. Maka yang keenam, apa yang dilarang di dalam hukum ini? Jangan membuat bagimu patung. Ini termasuk adalah ketika kita mendewakan manusia serta memujanya, bahkan menyembah orang tersebut. Jadi Saudara, kata patung di situ seperti tadi Ezekiel Hopkins di depan mengatakan, ini meliputi segala hal, termasuk adalah manusia itu sendiri. Saudara, banyak orang mendewakan pemimpin agama, mendewakan teolog-teolog, bahkan kita mungkin mendewakan hamba Tuhan di gereja kita masing-masing.
Kalau saudara mendewakan orang-orang seperti ini, saudara sudah berhala. Kalau saudara mendewakan pemimpin politik, ya, zaman dulu Kaisar Roma minta disembah sebagai Tuhan. Sekarang beberapa negara juga masih menganggap kaisar mereka adalah dewa dan sebagainya. Kita jatuh kepada berhala. Ya, termasuk anak-anak muda mendewakan, memuja-muja artis-artis, penyanyi-penyanyi, publik figur tertentu dan semuanya. Kita sedang jatuh melanggar hukum yang kedua ini, ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah 6 bahaya, ya. Sekarang saya akan mengajak saudara memikirkan satu hal. Apa sih bahayanya berhala itu? Tadi kita sudah melihat bahaya terbesar berhala, Paulus katakan di dalam beberapa ayat ini. Roma 8:29. Saya tulis bahasa Inggrisnya ya, karena bahasa Indonesia tidak kelihatan. Sebab bagi dia yang dia tetapkan atau dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya, supaya dia boleh menjadi yang sulung di antara saudara-saudara yang lain. Kira-kira terjemahnya seperti itu. Ini yang garis bawah yang penting. Satu lagi, Kolose 3:10. Dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui di dalam pengenalan sesuai dengan image of its creator, ya, seperti gambaran atau serupa dengan gambaran penciptanya. Saudara lihat di sini ada selalu muncul image, ya, gambaran. Sekarang saya minta saudara bandingkan dengan Roma 1 ayat 23 yang tadi kita baca itu, dan menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan itu dengan images, ya, yang mirip dengan manusia yang binasa, yang mortal, dengan burung-burung dan binatang dan seterusnya. Saudara lihat ya, Paulus ini sedang membandingkan, saudara, penyembahan yang benar dengan penyembahan yang salah. Di dalam Roma 8:29, Kolose 3:10, Paulus ini berbicara dengan penyembahan yang benar, yaitu kita orang percaya yang ditetapkan oleh Allah, yang diperbarui oleh Allah, semakin hari semakin menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Semakin serupa di image of its creator, menjadi serupa dengan penciptanya. Sekarang di dalam Roma 1 ayat 23, Paulus berbicara tentang ibadah yang salah. Dia juga bicara tentang image, ya, yang mirip seperti burung-burung dan sebagainya. Nah, saudara, apa yang Paulus mau katakan dengan bagian ini? Ini sebuah penjelasan yang panjang, saya persingkat. Dan G.K. Bill ya di dalam bukunya mengatakan, kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah jika seseorang tidak mengasihi Tuhan, Roma 8:28 dan 29 tadi, dan tidak secara terus-menerus itu diperbarui menurut gambaran anaknya, maka seseorang itu akan mengasihi sesuatu yang lain di bumi ini sebagai objek penyembahannya dia. Maka konsekuensinya dia akan menjadi serupa dengan gambaran yang ada di bumi ini atau di dalam dunia ini. Ya, maka saudara, ini loh bahaya terbesar dari berhala. Yaitu apa? We become what we worship. Ini yang tadi saya katakan. Engkau akan menjadi seperti apa yang engkau sembah. Kalau engkau menyembah Allah yang benar, Allah yang kudus, engkau akan juga memiliki proses menjadi kudus di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau menyembah berhala, Allah yang mati, Allah yang kosong, engkau juga akan menjadi kosong seperti mereka. Ini saudara, ini adalah rumus prinsip di dalam ibadah secara universal. We become what we worship. Kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah atau seperti siapa yang kita sembah. Ya, saudara-saudara, ini yang kembali G.K. Bill mengatakan, apa yang seseorang sembah itu akan membawa penyembah tersebut menjadi intim berhubungan dengan hal tersebut. Ya, apakah objek itu Kristus ataukah iblis? Pasti, saudara. Ibadah itu membawa keintiman. Kalau kita menyembah Allah yang benar, kita akan intim dengan Dia. Kalau kita menyembah berhala, ya kita akan intim dengan demons, kata G.K. Bill. Ya,
Charles Hodge di dalam tafsirannya 1 Korintus 10 ayat 21 juga sama. Seseorang tidak bisa makan di dalam meja iblis tanpa menjadi sama atau di bawah kuasanya dia. Sama seperti kita tidak bisa mengambil perjamuan dari meja Tuhan tanpa berhubungan dengan dia. Ini bicara tentang perjamuan kudus, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 10. Charles Hodge mengatakan tidak bisa dilepaskan. Dengan siapa kita beribadah, kita akan menjadi sama seperti itu. Ya, jadi saudara, apa sebenarnya sekarang yang tidak dilarang di dalam hukum ini? Tadi kita bicara yang dilarang, ya. Jangan membuat bagimu patung dan sebagainya. Lah, kalau begitu, apakah Tuhan ini melarang semua membuat patung dan semua karya seni? Enggak, saudara. Nah, hukum ini tidak pernah kita untuk membuat karya seni. Tadi Tuhan membuat kemah suci itu penuh dengan karya seni yang luar biasa. Bait Allah penuh dengan ukir-ukiran karya seni luar biasa. Selama itu tidak disembah. Ya, Francis Turretin mengatakan, membuat images tidak secara absolut dilarang dengan dua batasan, bahwa images tersebut, ya, patung, gambar, ukir-ukiran dan sebagainya, tidak dibuat untuk mewakili Tuhan dan tidak menjadi objek penyembahan kita. Kevin DeYoung juga sama. Allah tidak melawan keindahan atau tidak membenci keindahan. Apa yang dia larang adalah ketika satu objek itu dianggap memiliki kekuasaan atau kuasa rohani, seolah-olah hal-hal yang dibuat oleh manusia itu dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau merepresentasikan Allah atau menjadi alat berkomunikasi dengan Dia. Ini yang Tuhan larang. Jadi Tuhan itu bukan membenci karya seni, saudara. Ya, jangan keliru memahami ayat ini, tetapi ingat yang dikatakan, bukan untuk mewakili Tuhan dan tidak untuk menjadi objek penyembahan. Sekarang saya akan lanjutkan apa yang Allah perintahkan di dalam hukum ini. Ingat, di balik larangan ada perintah. Saudara, pertama, perintah hukum ini memerintahkan harus beribadah dengan benar seperti yang Ia kehendaki di dalam firman-Nya, yaitu tanpa images, segala bentuk dan wujudnya tidak boleh ada. Sekali lagi, baik visual images maupun mental images, ya, mental idolatry tidak boleh. Ulangan 4 ayat 15-16, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dan dari tengah-tengah api, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Saudara, ayat ini mengingatkan bangsa Israel, ya. Ketika Tuhan itu berbicara kepada Musa memberikan 10 hukum yang sedang kita bahas ini, Tuhan tidak menampakkan diri dalam bentuk apapun kepada bangsa Israel, saudara. Kenapa? Ya ini, supaya kamu jangan berlaku busuk dengan membuat patung berhala menyerupai apapun. Jadi Tuhan itu sudah tahu kecenderungan hati kita. Maka dia tak pernah menampakkan diri ketika memberikan 10 hukum ini dalam wujud apapun. Ya, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Inilah yang Tuhan perintahkan, di dalam roh dan kebenaran. Berarti tidak ada visual images apapun di dalam gereja, di dalam pikiran kita. Philip Graham Ryken, kita membuat berhala ketika kita menyembah sebuah image daripada mendengarkan firman Tuhan. Apa yang image selalu inginkan dari kita atau lakukan di dalam ibadah adalah untuk mendistrak, ya, mengalihkan pikiran kita dari mendengarkan firman. Ini saudara. Jadi kalau di dalam gereja itu banyak images apapun bentuknya. Graham Ryken mengatakan itu akan membuat engkau terdistrak, teralihkan pikiranmu untuk mendengarkan firman. Kita akan berfantasi, kita akan berimajinasi melihat images itu seolah-olah mereka yang sedang berbicara kepada kita. Ya, ini bahaya sekali. Ini yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi tidak boleh ada ibadah dengan visual apapun. Kedua, saudara, apa yang Tuhan perintahkan di balik larangan ini?
tidak mengambil bagian dengan segala hal yang berhubungan dengan berhala. Ya, jelas Saudara. Jadi di balik larangan ini ada perintah kita harus jauh-jauh menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan berhala. Kevin DeYoung mengatakan, apa maksudnya tidak mengambil bagian dalam berhala? Ini Saudara, di mana ketika berhala itu ya kelihatannya kurang daripada totem, golden totem ya, patung-patung dan sebagainya. Kita masih akan berpikir seperti itu ketika kita memproduksinya, menjualnya, mengiklankannya, atau bahkan kita mendorong ya atau membuat ibadah-ibadah yang mendorong orang-orang menjauhkan diri dari ibadah yang sejati, yang hidup, ibadah yang sejati dari Allah yang benar dan Allah yang hidup. Jadi Kevin DeYoung itu intinya mengingatkan kepada kita loh. Ya, kita mungkin tidak beribadah menyembah patung-patung di gereja kita, di rumah kita. Tapi kita tetap mengambil bagian di dalam pelanggaran hukum kedua ini ketika kita memproduksinya, Saudara. Kita menjualnya, kita ikut mengiklankannya, bahkan kita mendorong orang ikut ibadah di dalam hal-hal ibadah yang keliru seperti ini. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah supaya kita itu jangan mengambil bagian di dalam berhala seperti ini. Ngerti ya maksudnya ya? Saudara-saudara, ini memang ironis ya. Di Indonesia ini banyak toko buku rohani, tapi yang dijual bukan buku tok, Saudara. Di dalam toko buku rohani, saya harus katakan, banyak patung-patung yang dijual di dalamnya. Nah, ini yang diingatkan oleh Kevin DeYoung. Kamu mungkin tidak ibadah, nyembah patung, tapi kamu ikut memproduksi, ikut menjual, ikut mengiklankannya. Ya, Saudara pikirkan baik-baik. Kalau Saudara berbisnis di dalam hal seperti ini jadi satu pergumulan di dalam hidupmu. Ketiga, apa yang Allah perintahkan di dalam larangan ini? Saudara, Tuhan itu bukan sekedar melarang kita membuat patung, Saudara. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita itu memberitakan Injil, Allah yang benar kepada mereka yang terlibat di dalam berhala, agar mereka mengenal Allah yang benar di dalam hidup mereka. Ini yang Paulus lakukan di dalam Kisah Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Lalu di dalam ayat ke-24 dia memberitakan Injil, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ini yang Tuhan inginkan, Saudara. Jadi bukan pasif, oh ya sudah, pokoknya saya nggak nyembah berhala, berarti saya sudah selesai tugas saya. Tidak. Di balik larangan itu ada perintah, kita harus memberitakan Allah yang benar kepada mereka. Familimu, keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, atau siapapun rekan kerjamu, kalau Tuhan berikan kesempatan, Saudara harus memberitakan kabar baik kepada mereka. Ya, nah Saudara, kenapa Tuhan melarang hukum ini? Tadi Tuhan mengatakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Maksudnya apa? Dia menyelidiki dan mencari orang-orang yang melanggar hukum ini. Dia Allah yang pencemburu. Dia yang tidak suka dirinya disamakan dengan patung. Ya, ini ada satu peringatan dari Tuhan yang memiliki konsekuensi penghukuman bagi orang yang melanggarnya. Karena Tuhan tidak suka disejajarkan, diidentikan dengan berhala, apapun wujudnya, termasuk ketika itu untuk Allah sendiri. Ya, Keluaran 20 ayat ke-5. Sebab aku, Keluaran 20 ayat 5, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara, ini yang tadi kita baca ya di dalam bagian dari hukum kedua ini. Jadi Tuhan ngomong, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran ini, aku akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan sampai ketiga dan keempat, dan seterusnya. Saudara, ayat ini jadi problem, maka saya harus jelaskan. Ayat yang membingungkan, Tuhan ini kok tidak adil? Masa yang nyembah berhala bapaknya sampai keturunan ketiga, keempat, Tuhan hukum semuanya. Nah, saudara, ketika membaca ayat-ayat seperti ini,
Jangan segera terburu-buru mentafsirkan secara keliru. Saudara harus melihat di dalam bagian yang lain untuk menjadi penyeimbang. Ya, misal Yeskiel 18 ayat ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya, nah saudara baru sekarang ini seimbang. Oh, ternyata maksudnya seperti ini. Lalu apa saudara ayat ini ngomongnya? Ya, kok Tuhan akan menghukum sampai keturunan ketiga, keempat kalau melanggar hukum yang kedua ini? Saya akan memberikan beberapa penjelasan. Philip Graham Ryken, saudara, mengatakan, ayat ini artinya Tuhan akan menghukum sampai generasi ketiga, keempat, karena anak-anak itu biasanya meniru orang tuanya. Dosa itu memiliki kecenderungan menular di dalam keluarga, saudara. Jadi kalau bapaknya itu penyembah berhala, kemungkinan ya sampai keturunan-keturunannya itu menyembah berhala, kecuali Tuhan beranugerah memutus rantai tersebut. Ini maksudnya, ya. Ini juga sama dikatakan oleh Thomas Boston, ya. Bukan artinya Tuhan itu menghukum seseorang karena dosanya orang lain, tetapi karena dosa daripada orang tua, seringkali itu dihukumkan kepada anaknya, ya, karena ini dosa orang tua itu seringkali ditiru, ya, atau bahkan disetujui oleh anak-anak mereka. Ini intinya sama saja, saudara, pengertiannya. Dosa itu ditiru, modeling. Oh, bapakku penyembah berhala, ditiru, atau bapaknya yang mengajarkan dan sebagainya. Ya, dosa itu menular, saudara, dari generasi ke generasi. John Frame di dalam bukunya juga sama. Apa yang Keluaran 20 ayat 5 ajarkan adalah bukan berarti anak itu dihukum karena dosa orang tua mereka, tetapi karena orang tua yang berhala itu menciptakan suatu atmosfer di dalam keluarga mereka yang mendorong anak-anak mereka, generasi-generasi berikutnya, juga menjadi penyembah berhala. Ini jawabannya, saudara. Jadi bukan Allah itu ngawur, bapaknya penyembah berhala, dihukum semua terus sampai generasi keempat. Tidak. Itu artinya sudah saya jelaskan. Ya. Sekarang yang menjadi janji di dalam ayat ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, ini menjadi suatu perintah ya, agar kita itu mendidik keturunan kita mengasihi dan menyembah Allah dengan benar. Ini loh. Di balik larangan, Tuhan memberikan perintah supaya kita sebagai orang tua mengajarkan, saudara, Allah yang benar, memperkenalkan Allah yang benar itu kepada anak-anak kita, mengajarkan mereka menyembah dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini Calvin katakan, sebab karena berkat ini adalah janji di dalam sebuah covenant, ya, perjanjian, bahwa anugerah Allah itu akan abadi tinggal di rumah-rumah orang yang saleh. Jadi kalau kita itu mendidik anak kita, mengajarkan mereka mengenal Allah, beribadah dengan benar, Tuhan berjanji akan menunjukkan kasih setianya kepada keturunan-keturunan kita. Ya, saudara-saudara, saya akan mengakhiri tema kita dengan satu perenungan bagi kita. Setelah kita mempelajari hukum kedua ini dengan cukup detail, ini jadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah kita selama ini menyembah Allah dengan cara yang benar, saudara? Apakah selama ini kita ibadah itu kita masih ada cara-cara yang Tuhan tidak berkenan? Khususnya seperti tema kita malam hari ini dengan images. Ya, baik itu visual idolatry ataupun mental idolatry atau patung, gambar dan sebagainya. Kalau kita tidak berdoa di depan patung, tidak berdoa di depan gambar, kita merasa tidak enak. Ya, apakah kita sudah menyembah Allah dengan cara yang benar di dalam roh dan kebenaran? Saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita ya. Kita ini sekarang masuk di dalam satu zaman yang disebut dengan postmodern age, zaman postmodern. Nah, salah satu penekanan di dalam postmodern adalah kepada visual, ya, sesuatu tangkapan mata, visual, sesuatu yang bisa dilihat. Saudara, ini sudah masuk mempengaruhi gereja di dalam masa sekarang ini. Gereja itu sekarang saudara lihat banyak dipenuhi dengan visual, saudara. Tidak mesti patung, ya.
Tapi visual ini bisa muncul di dalam berbagai macam, misalkan LED yang besar sambil nyanyi di belakangnya ada gambar-gambar visual dan sebagainya. Maka saya ingin mengingatkan ya, gereja-gereja ini harus hati-hati loh Saudara. Meskipun tidak ada patung, gambar macam-macam, tapi kita ini sudah masuk di dalam zaman visual age, zaman visual yang terus mata ini ingin dipuaskan, Saudara. Maka hati-hati ya, ketika Saudara membuat sebuah ibadah, merancang sebuah ibadah, hati-hati supaya Saudara tidak jatuh kepada konsep ibadah yang salah, yang menjadi penekanan di dalam hukum kedua ini. Jangan ibadah itu terus memuaskan mata kita, sehingga kita nanti tidak berkonsentrasi mendengarkan firman, pikiran kita, mata kita terfokus kepada hal-hal yang terlihat di depan mata. Saudara lihat gereja beberapa puluh tahun lalu itu nyaris tidak ada apa-apa, Saudara. Kita tidak ada LCD, tidak ada macam-macam, tapi sekarang lihat gereja itu penuh dengan visual. Maka hati-hati ya. Nah, saya akan mengakhiri dengan satu kutipan dari seorang bernama Neil Postman. Neil Postman ini mengingatkan Saudara kondisi gereja saat ini. Orang-orang seperti kita ya, yang sedang di dalam satu perubahan zaman, dari perubahan kebudayaan, dari word center yang berpusatkan kepada firman, kepada image center yang berpusatkan kepada images ya, apapun itu. Ya, kita ini sekarang masa peralihan budaya ini, Saudara. Maka Neil Postman mengingatkan, kita itu harus banyak merefleksikan, merenungkan, ya, mengambil manfaat dari merenungkan apa yang Musa perintahkan di dalam hukum ini, atau lebih tepatnya yang Tuhan perintahkan di dalam hukum ini. Hati-hati, Saudara. Ya. Nah, inilah materi saya pada malam hari ini. Saya sampai di sini dan kita akan masuk di dalam tanya jawab.